yang tidak memproduksi makanan tapi memproduksi jasa. Chefnya ada di mana? Ada di ruangan multimedia. Jadi ruangan multimedia yang dipunya sekolah ini harusnya VVIP. Apa itu? Internetnya paling kencang, listriknya sendiri, fasilitasnya bagus, komputernya sesuai dengan jumlah siswa, kecepatan komputernya luar biasa, itu harganya 10-15 juta per PC. Kemudian teman-teman bekerja bukan menggunakan desktop tapi menggunakan cloud, disimpan di langit SMP 268. Itu dulu dapurnya di situ sebelum disajikan table manner ke kelas-kelas. Coba deh mimpi ke sana dulu. Sehingga SMP 268 ini modern. 40% dari bos arahkan ke sana. 40% dari bos arahkan ke ruangan multimedia yang embrio dari ruangan ANBK. Kalau dinamakan ruangan ANBK nanti jangan dibuka setahun sekali. Ya. Tapi kalau itu ruangan multimedia, perpustakaan digital, ruangan ANBK, insya Allah setiap hari dibuka. Kalau kerahkan di sana 40%. Berapa bos di sini? Pak, Bu, Wakil 17 tahun. Nah, apa? Ada 5 miliar? Gak ada. Ada 1 miliar? Lebih. Ada 2 miliar? 3 ya? 40%-nya berapa Pak? Berapa Pak? Nah, 1,2 M Pak setahun. Kok modern? Modern selama 6 tahun ke depan. Itu dulu. Karena itu kalau ibarat badan kita Pak, itu chipnya. Itu yang saya bangun ketika saya pimpin sekolah Pak. Sekolah tempat ibadah itu yang saya bangun. Karena itu chipnya. Saya bingung ketika ada guru mau membuat berselancar, internetnya dumbritan. Ini Monas loh. Itu dulu deh. Jangan kemana-mana dulu. Karena yang diurusi kebanyakan, mohon maaf, BHKKB, BHKKB, BHKKB. KKB-nya hilang, tinggal BH-nya. Ya kan? Sebenarnya yang nampak, yang hidden tidak dibenahi. Ini nanti saya mau urus di sekolah negeri, mau saya lihat. Karena di situ chipnya. Daerahnya udah gitu, harus berangkat ke sana. Itu operasi itu. Berpikir berdasarkan data. Sama seperti ketika anak terlambat. Itu seharusnya yang terlambat aja, terutama hari Senin, ya, itu udah direkam dengan digital pakai barcode. Kemudian ngeling kepada HP guru. Ini loh, anakmu sering terlambat kalau guru fisik. Nah udah begitu pikirannya sudah. Yang terlambat aja pakai barcode. Yang terlambat aja, yang nggak terlambat jangan. Karena itu bagian dari punishment. Terus punishmentnya bagaimana? Ya jangan di fisik. Ditanya, nah agamanya apa? Islam. Tuh masjid. Mana kurang dari Islam? Sholat 2 rakaat. Kemudian hafal surat Yasin. Ya kan? Kemudian agamanya apa? Kristen. Guru Kristennya dipanggil. Anak itu terlambat kalau dikasih ke dalam udah kesana arahnya, jadi terdetek. Karena anak yang terlambat itu belum tentu salah. Pengalaman saya, anak saya sering terlambat, tapi bantu ibunya dagang di Keramat Jati. Jadi belum tentu. Ini guru sudah kompak nih, mau memvonis anak itu nggak naik. Tadi dulu, udah home visit belum? Kalau nggak mau wali kelasnya, oke saya wakil kesimpulan akan menguji. Terang saja, cari, ketemu, ternyata itu
itu lebih hebat anak itu daripada anak yang terlambat. Saya yakin nanti kalau udah lulus dia jadi juragan sayur di Ramadhan. Lebih hebat nggak? Kalau pendapat gaji bapak itu kalah. Kita ini kadang-kadang jam cover selalu memvonis apa yang kita lihat. Yang Haydn ini tidak pernah telusuri, tapi kita sudah mengejar diri kita profesional. Gimana? Mau nggak berbasis numerasi, berbasis data? Makanya mohon maaf, di negara ini kepo terbesar nomor 2 ada di negara ini. Semangatnya mau fitnah orang, ya, tanpa dia membuktikan apa yang terjadi. Jadi profesional itu melakukan itu ujungnya adalah berkarya untuk peserta didik. Berlomba-lomba ke sana, bukan berlomba-lomba ngomongin kepala sekolah, bukan berlomba-lomba ngomongin TKD terlambat 1 hari. Ya, jadi di sana ya. Baik, ini Bapak Ibu perbedaan literat dan peran. Ini yang masih rendah di kita, terutama pendidik. Ya, ujung dari profesionalisme adalah karya ya. Dasar dari karya itu banyak literat dan peran. Banyak membaca dan memahami data. Contoh kalau wali kelas, muridnya 1 kelas berapa? 3. Hidupnya apa, wajahnya bagaimana, tinggal di mana, ya kemudian dia ikut orang tua atau neneknya, kemudian rumahnya kontrak atau rumah sendiri. Itu numerat literat membaca detail siswanya. Itu kita masih lemah. Kenapa kok dibilang dia tinggi? Guru itu memahami individu siswanya, detail, memahaminya detail sekali. Sama seperti saya, ada 185 sekolah binaan dari jenjang PAUD sampai SMA. Saya detail, kepala sekolahnya saya kenal, dan insya Allah saya kunjungi satu-satu. Setiap hari saya bikin program, saya nanti habis ini kesini, kecuali kalau saya ada acara seperti yang tadinya saya ke SDS Angkasa 10, saya cancel, saya kesini. Ini yang kurang pada kita, detail. Muridnya ngapain kita nggak tahu. Padahal profesional itu adalah mendampingi siswa per individu. Karena siswa kita itu unik, makhluk unik. Setelah kita tahu siswa kita keadaannya bagaimana, ini Bapak Ibu yang saya hormati, menemukan talentanya. Ya, jadi bukan hanya ilmu, ujung daripada ilmu itu talentnya ditemukan, talentanya ditemukan. Karena nanti kalau talentanya kita temukan, kita arahkan, nanti dia bisa menyelesaikan masalah hidupnya di masyarakat. Karena murid kita itu diciptakan oleh Tuhan punya keunikan masing-masing. Tujuan sekolah baik formal, informal maupun non formal itu menemukan talentanya, bakat. Buktinya apa? Tapi otak kirinya hebat, kaya nggak Pak? Kaya, iya kan? Sulit nggak sarjana, kaya nggak? Kaya otak, kanannya jalannya, kaya juga kan? Betul nggak? Cristiano Ronaldo nggak sarjana, menemukan talentanya sepak bola, kaya raya nggak? Jadi itu, saya dulu tanya kepada guru BK saya, Pak, Pak, saya bakatnya apa? Dari hasil swab tes kamu ini, kamu cocoknya pendidik. Guru saya hebat. Akhirnya saya datang ke Jakarta. Itu dari guru saya infonya. Sehingga menemukan passion saya, talenta saya. Gitu ya, Bapak Ibu. Itu tolong teman-teman di SMP 268 sampai 9.
konsentrasi itu setiap orang mempunyai waktu yang sama selama 24 jam dalam sehari untuk diisi kegiatan-kegiatan tertentu. Ini belajar sampai jam berapa? Ya. Maksimal ya, SD jam 12, pulang jam 15. Nanti ada waktu dong jam 13 sampai jam 15. Kosong ya. Ngapain? Ngapain ya? Kalau saya dulu Bapak Ibu, ketika saya dikasih waktu 1 kali 24 jam bulan, saya itu selalu berpikir, kira-kira besok saya memberikan menu kepada siswa saya itu apa? Itu dulu. Ya, besok saya mau ngasih menu pelajaran ke siswa saya itu apa? Dan selalu saya berpikir update yang terbaru apa? Dan itu dari buku saya, karya saya, bukan karya orang. Dan selalu original, walaupun sederhana. Seperti saya membuat PPT sekarang. Sederhana, tapi original saya sendiri, saya nggak copy paste dari mana. Ya, hasil buah pikiran kita besok itu. Kalau kita itu sudah mengkapling otak kita seperti itu, nggak sempat tuh ngomongin kepala sekolah. Betul nggak? Nggak sempat saya ngurusi orang lain, nggak sempat. Karena tema saya, murid saya, orang tuanya siapa, model pembelajaran besok yang mau saya sampaikan apa. Itu yang loose di kita. Ya, ulang ya. Gak ada perencanaan besok model pembelajaran yang mau disampaikan apa. Padahal Bapak Ibu, setiap napas seorang guru itu merupakan ladang amal yang insya Allah dicatat oleh Allah jaminan masuk surga. Karena menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Tolong dong kita sampai betul. Ya. Sehingga Bapak Ibu ada makna menjadi guru dan jadi guru yang ditunjukkan oleh peserta didik. Buktinya apa? Misalnya guru si A nggak datang atau nggak kasih tahu, tiba-tiba muridnya beli sampai nyampe kepada tiket. Pak, ibu kok nggak ada, kenapa? Sakit? Jangan sampai ibu ini sakit atau izin. Boleh. Ini nanti gurunya nggak dirindukan. Tolong dipahami. Jadi setiap napas Bapak Ibu itu dirindukan. Itu profesional itu di sini. Bukan hanya mengukur kewajiban. Ya. Nah, ini mengenai literasi panjang saya nggak usah bertele-tele. Ini ujungnya. Ya. 5 cara meningkatkan kualitas guru, melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Seperti saya ini yang saya dapatkan selama berkarir, saya punya ini gelar profesi Bapak Ibu. Ini gelar profesi yang di depan gelar akademik. Itu yang namanya profesional. Contoh saya ambil satu CAP itu yang ASEAN Certificate Accurate Profesional. Sehingga saya boleh menulis. Apa dikatakan profesional kalau kita nggak punya terukur profesi? Seperti guru SD, PGSD itu gelar akademik, tapi GR itu profesi. Nah, Ibu, Bapak mengaku apa? Misalnya bahasa Inggris, ya, diakui oleh native speaker. Itu yang saya maksud profesional itu. Selama jadi guru itu ada gelar profesi di samping akademik. Karena kalau profesi itu apa ya, memerlukan spesialis seperti dokter. Ketika kita dapat gelar akademik, itu
dokter umum. Tapi kita punya gelar dokter kandungan, spesialis bukan? Lebih mahal bukan? Ya. Itu yang saya lakukan ketika saya jadi guru 27 tahun. Ini. Jadi jangan berhenti di situ. Yang berupa sertifikat pengakuan terus buatkan portofolio. Terus menerus sampai kapan? Sampai pensiun, bahkan sampai meninggal. Ya. Jadi yang kedua, mengikuti pelatihan menunjang kualitas guru. Ini Pak Ibu Wakil, saya minta Bapak Ibu Wakil kan pasti tahu ini punya spesialis apa. Kira-kira gitu ya. Tolong direncanakan dalam berkas beri karpet merah. Walaupun guru itu membenci manajemen, tidak ada urusannya. Kedinasan dengan non kedinasan nggak ada urusannya. Kasih tetap karpet merah Pak. Karena ujungnya nanti pasti disampaikan kepada siswa. Ya. Jadi tolong teman-temanku punya spesialis apa yang mau diberikan kepada siswanya, sehingga Bapak Ibu menjadi prestasi, bukan menjadi frustasi. Ya, kurikulum Merdeka ini basisnya adalah kompetensi Bapak Ibu, bukan golongan. Ya, saya kalau mau dilahirkan jadi guru, saya mau balik lagi ke 20 tahun yang lalu. Saya sambut kurikulum Merdeka ini dengan baik. Kemudian aktif melakukan penelitian. Itu yang namanya proyek. Ya. Masa saya pernah menandatangani izin ya Bapak Ibu. Saya yang lain golongan dari 4A ke 4B. PTK-nya jiplak, saya tahu. Sampai lama saya tanya. Kebetulan dari SMP. Saya tahu, Pak, ini dapat dari sini, dari sini. Pantesan Pak Rocky Gerung mengadakan penelitian. Profesor kita, menurut beliau ya, bukan saya, 80% disertasinya dari plagiat. Itu Pak Rocky Gerung itu ngomong di sosial media. Artinya apa? Memang kita ini senang ATM. Hanya ATM plagiat. Ya, senang banget. Rata-rata seperti itu. Masa mau naik golongan bikin PTK itu plagiat. PTK itu berapa variabel? Cuma satu ya. Betul ya? Skripsi kita kan minimal 2 atau 3 variabel kan? Kan lebih susah daripada skripsi kan? Tapi PTK itu plagiat. Padahal PTK itu dibuat 1 semester 1 kali. Selama dia mengajar. Terus bikin PTK nggak ada metodologinya. 1 variabel itu ada metodologinya, bukan nggak ada. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, kenapa kok kita aktifkan penelitian? Karena kita harus membuat PTK original yang Bapak alami selama mengajar 1 semester. Itu terus kita rekomendasi ke saya untuk naik golongan. Tapi karena saya tahu, hati-hati, tak kembalikan. Karena saya sudah 4B, jadi saya tahu. Ya, ini plagiat ini enggak, itu saya tahu. Jadi kadang-kadang saya kasihan kalau sudah ibu-ibu ya, 50 tahun ke atas, saya mau gitu ya. Ya mau saya jelaskan gimana yang asalnya cara kaya, kalau berani langsung, ya, akhirnya perlu saya tanda tangan. Dosa juga saya. Gara-gara itu kan gajinya naik, jadi saya dosa juga ya. Kemudian menciptakan
menciptakan budaya organisasi pembelajaran. Berarti di sini yang ditekankan adalah kolaborasi. Gak bisa kita pintar sendirian, gak bisa. Sombong-sombongan di era kurikulum merdeka sekarang gak bisa, gak bisa. Ini kadang-kadang punya RPP aja pelitnya, kita ampun pelit-pelit, jedit. Makanya Pak Wakil, tolong RPP teman-teman itu ketika selesai raker, ada ketagihan RPP administrasi kuliah, jangan disimpan di laptop. Itu namanya desktop. Tolong dibuatkan web, buatkan kanal-kanal, ya, simpan di langit. Udah, baik. Jadi nanti tidak ada alasan teman dirotasi oleh kepala sekolah, tour of duty, nggak punya administrasi guru. Tinggal diamati, ditiru, dimodifikasi, ya. Dan itu sudah nggak ada, era pelit-pelitan itu sudah nggak ada, ya. Harus terbuka, urusan ilmu aja pelit, gimana dengan kita nggak. Jadi maunya saya itu pintarnya itu bareng gitu, jangan sendiri-sendiri. Terus kalau ini yang lucu ini kadang-kadang di dunia pendidikan itu yang banyak diurusi non kedinasan, bukan kedinasan. Itu kemana? Jalan-jalan di pasar sama anak muda siapa itu? Nah itu udah mulai itu. Ya kan? Energi kita nggak di negara maju begitu itu sudah nggak ada, udah nggak urusi gitu-gitu lagi. Yang diurusi siapa? Stakeholder, audien, bapak ibu, yaitu apa? Peserta didik. Itulah rakyat yang dititipkan kepada bapak ibu. Makanya bapak ibu dibayar secara profesional. Gitu loh. Coba bayangkan, gimana kalau saya katakan profesional? PNS dan P3K khususnya. Satu bulan berapa kali menerima ibarat? Seperti habits. 3 kali kan? 3. Gaji tadi sati. Itu enggak? Loh itu uang negara juga itu. Oke, pensiunnya berapa tahun? Pensiunnya berapa tahun Pak? 60 tahun. Ada nggak pramugari pensiun 60 tahun? Hah? Pramugari? Nggak ada. Udah meme-meme itu. Ya kan? Nah sekarang saya tanya, seleksi pramugari lebih ketat atau lebih gampang daripada guru? Lebih ketat. Lebih cantik? Lebih menarik? Good looking? Umur 30 suruh mendarat loh. Iya. Dan nggak sampai 60 tahun. Salary Indonesia di bawah Bapak Ibu yang PNS dan P3K. Kalau ini terus saya suruh baca surat Al-Fatihah ya, harus diulang-ulang surat Al-Fatihah. Ya, nanti Bapak Ibu akan menjadi apa ya, ditarik kembali sama Allah, repot misalnya. Ya, karena kurang bersyukur. Makanya kalau saya jadi kepala sekolah, dulu saya seperti pramugara dan pramugari, saya nggak mau jadi kasar, saya letak jadi kepala sekolah saya. Iya kan? Iya. Coba kalau dulu diseleksi seperti pramugari, pramugara. Jadi tolonglah kita ini pegawai tetap tapi bekerja freelance. Contoh, bapak ini anaknya sakit, masuk rumah sakit Polri, izin boleh nggak? Boleh. Coba pramugari anaknya sakit, izin nggak? Bapak pilot boleh nggak? Bisa. Nggak bisa. Pegawai BCA boleh saya? Nggak bisa. Tetap sampai selesai. Nggak ada urusan. Loh, kok begitu kadang-kadang masih ada laporan kas atau bla bla bla. Saya kadang-kadang oke ya. Kalau ini sadar betul, katanya mau profesional. Ini yang minta kepala
kepala sekolah kok bukan saya. Saya menjelaskan aja. Berikutnya, gerakan guru membaca literat dan memeran, membaca daftar pustaka dan membaca data angka. Oke, nggak usah buru-buru. Yang Bapak Ibu baca siapa? Siswa Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu baca literatnya dan memerannya. Literatnya apa? Ini tinggal di mana, anak berapa, Bapak Ibunya kerja di mana, ya masih utuh apa enggak Bapak Ibunya, itu neneknya apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu membaca itu ikro itu bukan membaca buku aja. Tapi paling hebat baca WA. Ya kan? Ya. Ini loh, tolong deh. Ya, tolong ya. Pahami per individu. Ketika ada case, selesaikan setiap hari. Dari jam berapa? 6.30 sampai jam 15.00. Itu normalnya. Gak normalnya tapi punya 1 kali 24 jam. Tuh ya. Coba bayangkan pramugari. Ada nggak yang di atas awan malam? Ada. 24 jam kan? Karena dia siap-siap aja. Itu, coba bayangkan ketika Bapak Ibu bekerja seperti ini. Pandailah kita bersyukur ya. Jadi gerakan guru membaca bukan hanya membaca di perpustakaan, bukan hanya selancar di dunia maya, tetapi membaca karakter peserta didik termasuk satu-satu. Yang satu-satu dipahami. Makanya kalau ada laporan kasatlan, ya ICA ini tidak ke situ. Saya kembalikan ketika dia mau sekolah kemana, itu tidak dicantumkan pasti itu. Karena itu sudah memutus orang untuk tidak belajar lagi. Karena apa? Visi-visi pendidikan ini adalah pendidikan tuntas berkualitas untuk semua. Ya, ini saya potong-potong aja. Kemudian saya masuk ke segmen guru penggerak. Ini kelemahan didikan. Kemarin saya ditayangkan di Dinas Pendidikan lantai 5 oleh Pak Rodi. DKI itu nomor 3 dari bawah, kalah dengan Papua. Ya, karena apa? Di daerah itu kan mulai angkatan 1 ya. Kita mulai angkatan 5. Angkatan 1 sampai 4 kemana? Ya, ada something wrong with you, something wrong with you. Ya. Padahal dulu di zaman saya jadi guru ada gerakan guru produktif ya, kan guru dibagi menjadi 3, adaptif, formatif, produktif ya, di SMK. Ketika ada program asesor dengan biaya sendiri, saya kejar ke Jogja. Kenapa? Karena memang di Jogja itu pusat pendidikan. Saya ingin biaya sendiri. Asesor itu apa sih? Jadi kalau ada program dari pemerintah, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung cepat tanggap, terutama yang usia produktif itu, di ujungnya pasti ada manfaatnya. Contoh sekarang guru penggerak, kan nggak ada pikiran guru penggerak itu jadi kepala sekolah, betul nggak? Awalnya kan hanya menambah ilmu, ya kan? Benar silaturahmi, gitu kan? Nah, dipaksa-paksa kan? Padahal itu angkatan 5 kan? Sekarang apa yang terjadi? Berjalan. Jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jadi struktural, itu harus punya sertifikat penggerak. Kasatrak ada yang daftar kasatrak jadi guru, ditampung aja sama kita. Kita ada sertifikat penggerak juga ada, biasa guru. Jika kita rapi ini, ada yang mau jadi pengawas, ditampung aja, nggak ditolak. Tapi kalau ditolak lapor ke dewa, terus dewa siwa repot usianya tampungan, tapi nggak bisa dilanjutkan karena apa? Di Dapodik tanya
sertifikat penggeraknya mana? Ini DKI ini nggak tahu ya, kenapa ya? Literat dan meratnya kok rendah gitu. Membaca peluang itu probabilitas kok rendah. Daerah itu terutama Gunung Kidul itu tinggi sekali. Padahal orang Gunung Kidul itu belum tentu bisa masuk DKI, betul nggak? Tapi orang DKI-nya sendiri itu kok nggak bisa membaca peluang. Berarti meratnya rendah, literatnya rendah. Tapi mengatakan saya ini profesional, equation saya. Karena apa Bapak Ibu? Ketika saya belajar teori probabilitas, peluang itu hanya 100,01% itu peluang dan tidak terulang lagi ketika menghilang. Coba guru penggerak ini nanti akan hilang, mudah-mudahan ya nggak hilang. Saya prediksi akan hilang tanggal 28 Oktober 2024 ketika ganti presiden dan ganti menteri. Sekarang kan udah ditutup kan? Jadi peluang itu nggak mungkin terulang. Kalau Bapak Ibu nggak ambil, ya, mengambil itu profesional. Membaca peluang itu profesional. Gitu ya. Terus saya nggak mau jadi guru Pak, jadi kepala sekolah Pak. Saya maunya jadi pengawas. Saya nggak kebayang kalau jadi pengawas belum pernah jadi kepala sekolah. Yang dididik, yang dikasih arahkan kepala sekolah, saya nggak kebayang tuh. Saya nggak kebayang jadi presiden belum pernah jadi gubernur. Saya nggak kebayang itu. Bukan ini, bukan kampanye ya. Bukan kampanye, saya nggak kebayang itu. Makanya kenapa Amerika itu hebat? Itu grassroots. Jadi masyarakatnya itu udah melek, demokrasi itu melek banget. Gitu loh ya. Karena saya 5 menit di TPS akan sengsara 5 tahun. Itu udah melek. Coba bayangkan pengawas belum pernah jadi kepala sekolah, Kasatgas belum pernah jadi kepala sekolah. Apa yang terjadi? Nanti problem solving yang rendah, yakin. Dan itu terjadi jika itu banyak banget. Setelah saya naik ke atas anggaran 18T, yang mereka apa ini? 18T loh, kita ini dari 87T untuk pendidikan 18T. Nggak mepet apa-apa. Itu SDN sampai sekolah mau roboh ya roboh aja. Betul nggak? Terus yang kedua, mau izin Bapak, orang kaya di Amerika dengan orang kaya di Indonesia itu beda. Orang kaya di Amerika itu bukan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Contoh Bill Gates itu tak pendidikan sekolah, tapi dia pendidikan fondasi. Ya, founder, donatur. Kalau di Indonesia pendidikan apa? Sekolah, perguruan tinggi untuk mencari profit oriented. Karena dia tahu kalau bidang pendidikan itu nggak kenakan pajak. Itu bedanya. Maka APBD kita jebol karena untuk biaya KJPU dan seterusnya, PIB dan seterusnya. Walaupun 18 triliun itu bukan untuk pure pendidikan. Bedanya. Ya, makanya kita dapat orang miskin di sana bukan dibiayai oleh negara, tapi dibiayai oleh swasta yang punya profit dari negara atau kebijakan-kebijakan. Kalau kita pendidikan sekolah, pelajar masuk di ini, strada, betul nggak? Internasional, betul nggak? Mencari minta profit oriented ke masyarakat lain dari sekolah. Iya kan? Kalau di sana yang menjadi donatur. Ini sekolah saya teliti KJP dari APBD.
jebol lagi, jebol. Terus apalagi lebih parah lagi dipakai untuk kendaraan politik, tambah jebol. Ini masalahnya, ya. Itu ya, di samping rekrutmen tadi, wow, sangat sekali. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika ada momen guru penggerak, DKI paling rendah membaca peluang ini. Ketika sekarang dikasih kepala sekolah pengawas struktural, rame-rame mau jadi guru penggerak, buktinya data naik tapi sudah ditutup karena anggarannya habis, yaitu 500 miliar selama 5 tahun sudah habis. Ini kan tahun terakhir kan? Yang saya maksud ya, Bapak Ibu harus pahami seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya guru penggerak itu dulu guru inti Bapak Ibu, cuma dikasih nama guru penggerak. Tapi saya yang di sini cuma satu. Tiga. Itu pun saya masih berpikir, itu pun diklat 6 bulan langsung jadi kepala sekolah. Dengan saya makin sebelum saya jadi kepala sekolah, Bapak Ibu mohon izin, saya 15 tahun wakil. Sebelum saya jadi kepala sekolah, saya 15 tahun wakil, coba bayangkan. Sampai saya nggak mau. Ya, kepala sekolah 5 tahun terakhir saya bikin sekolah dulu. Betapa matang ya kita. Ya. Ini saya itu selalu dibatasi oleh waktu. Baik, terakhir saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu, tolong jadi guru punya karya dan prestasi. Ini yang saya tuntut, ya. Boleh dong Pak Satrok menuntut. Ya, ini caranya gimana? Dibelinya, tolong yang punya karya. Gak apa-apa, hand out nggak apa-apa. Ada legal standingnya, ditandatangani sampai pengawas minimal maksimal sampai kasat. Tanda tangan karena Guru SD sudah mulai bergerak. Terus daftarkan ke PMM, plafon merdeka belajar. Dulu namanya modul, sekarang namanya platform karena menteri kita sebenarnya platform. Kan dia lulusan dapat itu, ya. Dia orang IT lulusan dapat. Jadi asalah mau passionnya di situ ya di situ. Tidak masalah. Itu kan hanya istilah. Kalau platform BPM itu dipenuhi oleh karya SMP 28 sehingga Makassar pilih ratingnya naik, ya. Itu caranya. Ada medianya, ada kendaraannya, ada infrastrukturnya, tinggal Bapak Ibu mau melakukan ini sehingga nanti Bapak Ibu mengajar itu karya Bapak Ibu sendiri walaupun jelek, gak masalah. Karena saya dulu mulainya ya jadi jelek, bukan dari bagus. Ya mohon maaf, Bapak Ibu saya ulang. Orang yang di fabel aja bisa berkarya, mendunia, ya kan? Putri Aryani kan berkarya mendunia. Sekarang dia sudah punya CV lebih dari 50 miliar. Belum lulus SMK, ya. Nanti kalau saya kasih tahu saving saya berapa, nanti jangan kaget. Ini salah satu. 1 tahun 2 kali. Berarti 1 tahun saya bisa beli mobil ya. Saya bawa motor. Nggak bawa mobil saya. Nih. Bukan. Saya tak satrok lebih sibukkan mana saya dengan Bapak. Itu yang namanya profesional itu di situ. Ya. Tapi profesional
ngomong tok, buktinya mana? Lihat, saya minta teman-teman tolong berkarya untuk muridnya sendiri, hand out gak apa-apa. 2 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, lama-lama setahun kan 2 lembar, betul nggak? Disimpan terus, minimal PPT bikin sendiri. Tapi didokumentasikan, jangan diawur-awurin. Ya. Nah ini Bapak Ibu, ini selama 1 tahun saya dapat uang segini 150 juta itu semester pertama kemarin, 153 juta, semester kedua 116 juta. Ya? Oke ya, itu saja. Insya Allah saya nggak pamer, supaya saya mau inspirasi. Sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, ya, karena dibatasi oleh waktu dan ruang. Izin Bapak Ibu kalau ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Silakan. Ya. Oh, alhamdulillah ada yang nanya. Nanyanya jangan berat-berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rofaiyah Iyani, Bapak. Mohon maaf dengan statement Bapak yang terakhir tentang Yahudi, saya kurang setuju ya Pak ya. Mohon maaf kalau tidak tahu. Yang akan saya tanyakan begini Pak, betul apa salah ya Pak? Jadi saya mengajar di sini sekitar 7-8 tahun. Sebelumnya saya di SMP 109. Setelah saya berada di sini, saya tuh menghadapi kendala pada murid. Kalau Bapak tanya tentang kenyamanan di sekolah sini, nyaman. Jauh dari yang Bapak ceritakan. Kami di kantor nggak pernah gosipin kepala sekolah, nggak pernah. Betul Pak. Kami sibuk dengan problem anak. Kalau masalah uang juga, kami nggak pernah ribut ya Kak, tambahan oke aja, main-main aja gitu. Luar biasa kan? Jadi itu sebuah modal besar untuk kita menjadi sukses setelah kita menjadi sekolah juga. Pertanyaan saya begini Pak Bimo, semenjak saya sekolah mengajar di sini, murid-murid ini kalau asesmen itu jauh dari yang saya harapkan. Terakhir asesmen ini nilai rata-rata anak itu 53 untuk IPS. Awalnya saya mengira ya mungkin saya gagal mengajar mereka. Namun setelah saya evaluasi dari tahun ke tahun, kenapa selalu rendah? Bahkan saya akhirnya memakai jurus terakhir Pak, supaya anak itu nilainya di atas KKM. Bukan misi-misi lagi yang saya kasih kepada murid Pak. Saya kasih soalnya dengan perubahan narasi, perubahan titik koma. Saya kasih jawabannya, saya kasih uraiannya. Saya bilang ke anak-anak, kamu percaya nak kalau saat ini keluar? Percaya Bu. Harapan saya apa? Supaya tidak jauh panjang dari aku. Tapi setelah selesai asesmen, harap-harap cemas saya menjadi kecemasan kedua. Anak-anak rata-ratanya hanya 5,3 untuk IPS tahun ini. Padahal soal sudah saya jual murah kepada anak. Nah, saya minta solusi. Bagaimana bila siswa di SMP 268 ini dilakukan psikotes? Dulu ketika saya 109 itu siswa kelas 7 mengalami itu Pak. Sehingga guru itu bisa memetakan, oh ini anak low, ini anak high, ini sedang. Nah di sini saya belum pernah melihat itu. Sehingga penanganannya saya nggak ngerti ini anak memang pinter, pemalas, atau berkebutuhan khusus. Kalau boleh dana bos dianggarkan untuk anak-anak itu melakukan psikotes, mungkin treatment yang kami lakukan bisa lebih tepat sasaran. Apakah dibolehkan
mereka di mana, ID mereka berapa, sepertinya lebih mudah kami untuk jadi koki gitu Pak. Enak gitu hasil masakannya. Terima kasih Pak Timo, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi minta pertanyaan yang berat, ini pertanyaannya berat. Ya, izin Ibu mengaku apa? SFS atas nama siapa? Majer kelas. Saya sangat setuju dengan statement semuanya. Saya sedikit ya, saya ini organisasi yang saya pelajari bertanya dalam pikiran saya itu orang dari kita sampai juga menjadi apa bangsa yang bersatu. Kenapa hanya itu sebenarnya kok bisa menjadi Palestina dan negara-negara di dalam nggak berdaya juga. Nah, setelah saya pelajari karena dia memang di yang saya sebut tadi di proses nanti masuk tapi ada di Yahudi di apa bangsa-bangsa Arya, bangsa-bangsa yang lain itu saya tidak yang baik saya tak mengerti, tapi yang baik pasti saya masuk negara-negara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini manusia itu ya, mengajar manusia itu ya, bukan mengajar malaikat. Manusia mengajar manusia. Sehebat-hebatnya manusia dengan sekurang-kurangnya manusia punya kelebihan. Ini tolong dipahami karena itu filosofi pendidikan itu bukan manisme, tetapi memberi solusi dan menolong. Itu filosofi pendidikan. Makanya SMP 268 dikatakan lembaga pendidikan, bukan lembaga pemasaran. Ya, itu aja. Ketika kita diberikan oleh Tuhan dan kita nggak meminta peserta didik yang mengikuti tadi, bahkan juga ada yang APK, anak surga, saya menyebutkan anak surga. Di kelas saya itu saya menyebutkan anak surga. Karena insya Allah saya dari dia memberikan jam kendaraan masuk surga. Saya selalu bilang itu barokahnya kita dengan segala kesulitannya. Nah, sekarang saya ingin apakah boleh psikotes itu didiagnosis? Ya sangat boleh kalau sudah direncanakan. Yang nggak boleh itu tidak direncanakan tapi tiba-tiba dibelanjakan. Itu yang nggak boleh. Ya kan? Terus yang kedua kalau direncanakan pasti ada komponennya dong untuk mengeksekusi, betul nggak? Nah, ada komponen untuk mengeksekusi. Nah, komponen itu kalau di akuntansi namanya account. Kalau di RKS namanya komponen. Nah, kalau accountnya ada, misalnya accountnya marketable sekuritas, surat-surat berharga, kemudian dikasih apa saldo awal, boleh nggak? Boleh, harus sudah direncanakan. Tapi ketika nggak ada komponennya dipaksa untuk mengadakan, awas, kan itu masalahnya. Yang pertama komponennya ada dulu, jukdisnya ada dulu, kemudian apa di RKS ada, rencanakan. Setelah rencanakan kapan dieksekusi, lakukan. Karena itu uang anak, bukan uang kepala sekolah, bukan uang guru, anak. Buktinya mana? Kan bapak ibu dapat BOP bos, itu jumlah anak bukan? Iya. Berarti uang siapa? Uang anak. Untuk kembali kepada anak. Tapi karena anak tidak tahu, nggak ngerti, ya kan? Bapak ibu yang merencanakan, siapa yang tim manajemen dan stakeholder yang ada di sekolah ini ketika dilakukan raker. Ini raker itu sebenarnya ada dua kali. Raker membahas KPM yaitu bulan Mei dan raker membahas EKAS yaitu bulan November. Itu kalau saya juga di kepala sekolah begitu. Ya, jangan dicampur aduk, tak cukup. Jadi boleh. Tapi pertanyaan saya, izin Bapak, ya,
yang harus datanya yang diambil di atas 50% dong, 70% kan, sudah mencapai 70%, valid nggak itu rapat pendidikan? Makanya tadi di awal saya bilang pemeran internal kan di situ belum valid tuh, cuma 40 dari 930 valid nggak itu? Belum, terus nampak di rapat pendidikan dikasih warna merah, kuning, hijau, biru gitu. Dipakai untuk decision maker gitu. Makanya dulu saya jadi kepala sekolah ANBK, perintah dari kementerian saya laksanakan. Tapi saya punya ANBK sendiri. Makanya pertanyaan saya, sudah mampukah Bapak Ibu membuat soal AKM? Ayo, itu sulit loh, karena itu C6 loh. Soal gurunya, jangankan gurunya, AKM aja belum paham. Di buku saya ini ada. Padahal saya sudah menjadi guru lagi. Nah sekarang soal AKM dari yang di luar 40 tadi, asesmen yang dilakukan oleh Bapak Ibu di kelas 12 itu asesmen atau examination? Ayo saya tanya, asesmen atau examination? Asesmen atau ujian? Ujian, namanya aja asesmen kelas 12. Tapi kontennya adalah ujian. Kalau asesmen itu enggak, asesmen itu soal case tadi, case, problem solving. Kalau dulu zaman waktu UMPTN itu IPA terpadu. Betul ya Pak? Saya tahu. Sekarang kita ini tolonglah ya, kita sendiri sebagai pendidik pengajar mengevaluasi sudah paling enam untuk mengajar di kelas. Takarannya asesmen itu C6 berat. Soal AKM aja masih langka kan? Betul nggak? Nah, makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu diterat memeratnya bagaimana? Sudah multimedia belum? Punya dapur belum? Sudah bisa bikin soal asesmen belum? Sudah bisa bikin soal AKM belum? Kurikulum merdeka ini belum. Karena waktu saya memonek asesmen kelas 12 itu bukan asesmen, itu ujian. Beda. Ketanas itu UNBK itu dia nggak ada. Misalnya matematika ini hasilnya ini, persamaan kuadrat dari pilihan dari bagian itu dia. Kalau asesmen itu dikasih case seperti IPA terpadu, sehingga anak itu belum bisa mencari konklusi, bisa menjawab, dan sudah analis. Ini katanya sudah analis. Nah jadi tapi nggak apa-apa, upaya itu sudah bagus, sudah punya pemikiran yang luar biasa. Tolong teman-teman di manajemen dicatat untuk ditinggalkan. Kalau memang literasi-literasinya kurang, ya ketika nanti Bapak Ibu ada ini, tolong dibiayai bos atau di saya nggak paham sekarang ya komponennya. Ambil narasumber yang mumpuni untuk membuat soal-soal asesmen, sehingga sekolah ini punya bank soal-soal asesmen. Itu sudah kaya ya. Tapi cari narasumber yang hebat ya. Cara mencari narasumber yang hebat, bukan memplagiat soal asesmen di dunia maya. Itu mah gampang, tinggal di Kompas selesai. Bukan itu. Tapi original karya sendiri, karena sudah dikasih apa tadi cara-cara membuat soalnya. Itu penting Pak ya, karena kurikulum merdeka ujungnya itu pada apa sih bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum Kurtilas portofolio? Kan bedanya hanya di proyek book berbasis proyek ya, jadi berbasis proyek itu aja kan bedanya, sebenarnya sama. Jadi itu yang saya sampaikan. Kita sendiri kadang-kadang belum paling benar, tapi kita menunjukkan anak kita sudah hebat belum.
anaknya dikirim oleh Tuhan ke SMP 268 itu adalah sebuah keberkahan dengan segala pendidikannya. Kalau ini anak SMA seperti SMA atau SMA 8 tetap dulu. Bapak Ibu tidak usah ngajar, dia masih usia belajar sendiri. Iya kan? Anak saya di Al-Azhar itu anak saya sudah bisa belajar sendiri karena memang masuk ke sana itu sudah diseleksi. Betul kan? Seleksi ekonomi, ada berapa orang tua, wawancara, ya kan? Dulunya biasa-biasa aja karena anaknya sudah bisa mandiri. Nah, kalau anak SMP 268 rata-rata sekarang kan tidak seperti itu, paling tua masuk ke sini, betul kan? Beda seperti zaman RSPI ya. Nah, itu harus kita sadari betul. Tapi itu barokah. Guru yang hebat itu menjadikan anak yang tidak hebat menjadi hebat. Itu guru yang hebat. Bukan guru yang hebat menjadikan anak hebat menjadi hebat. Nah, itu biasa. Ada kata sama seperti waktu saya ngajar di SMK. Sampai diselesaikan SMK itu sekolah menengah ke bawah. Ya, sekolah menengah ke bawah. Yaitu murid-murid bapak ibu juga ke sana. Tapi saya jadikan hebat. Buktinya apa? Ada yang jadi dosen di Harvard. Ya, ada yang kuliah di besi dan di besi. Kalau di start itu biasa bahasanya. Kemarin terakhir anak Rizka hari ini datang ke kantor saya. Dia sekarang S2 di Jepang. Bukan anak langsung, bukan anak bahasa Jepang, bukan. Ya, jadi itu ya. Jadi anak SMK itu sekolah menengah ke bawah. Waktu di zaman saya, ya, anak-anak marji. Karena saya paham, karena saya punya data. Saya kan wakil mahasiswa, saya punya data. Anak saya di mana kerjanya apa, saya tahu. Makanya kenapa di sekolah di SMK saya, kalau SMP dulu atau sekarang saya masih 50-50. Kalau SMK itu benar-benar 90% anak sekolah menengah ke bawah, tapi jadi orang hebat. Sekarang ada yang punya perusahaan, datang ke saya. Ya, itu yang punya. Mudah-mudahan kita diskusi pagi ini menjadi inspirasi. Kita tidak boleh patah semangat. Ingat, mengajar anak-anak marji itu ladang amalnya lebih besar daripada mengajar anak Al-Azhar yang sudah mapan. Ya, itu amalnya sedikit banget. Duitnya yang betul. Ya. Makanya saya ke sekolah anak saya, kalau saya jadi guru di sini, saya tidur aja, anak sudah jalan sendiri. Ya kan? Oke, jadi itu ya. Jangan patah semangat. Kita tidak boleh apa ya, takdir ini langsung kita down. Saya ulangi sekali lagi. Orang Indonesia itu orang hebat. Saya bilang, saya nggak setuju yang dikatakan Pak Biro, Singapura ini. Saya nggak setuju. Yang tidak setuju di negara ini adalah orang hebat itu kadang-kadang dimusuhi kampus karena dia vokal. Atau kayak ini, ketua BPU. Ya kan, intimidasi kan. Nggak mungkin orang ketua BPU, posisi yang BPU, orang nggak hebat. Selalu tidak dikasih kartu merah karena dia terkenal vokal kritis. Makasih Pak Bimo untuk waktunya. Saya apa saya Pak Bimo tidak boleh masuk semoga ini bisa terakhir dengan Pak Bimo ya pada tahun 2018. Saya hanya sedikit menyampaikan apa yang motivasi saya sebagai guru sama sebagai guru. Tadi Bu Ingrid artinya menyoroti anak ataupun melihat anak dari segi intelijennya, IQ-nya. Tapi saya menambahkan kalau dari saya dari IQ. Jadi kalau saya mengajar, saya lebih cenderung mengatakan kepada anak-anak, saya lebih senang melihat orang yang punya etika daripada orang yang pintar. Jadi ketika anak, ini hanya saya berbagi aja ya Pak, karena saya mau pensiun. Semoga teman-teman juga bisa meneruskannya.
karena saya suka itu sama anak-anak kalau dia misalnya dari segi berbahasa dengan kita ataupun dia berkomunikasi ataupun dia masuk ke dalam satu ruangan, saya selalu menegur kalau dia bagi saya kurang menunjukkan etikanya sebagai anak didik di sekolah ataupun anak didik di rumah. Jadi pengalaman saya ini, saya lebih mengarahkan anak-anak itu yang pertama attitude-nya, karena kalau dia jadi orang pintar, dia jadi seorang orang hebat, baik di bidang pekerjaan, tapi kalau dia punya attitude yang baik, mungkin negara kita juga akan semakin berkembang dan terkenal dengan negara yang penuh dengan tata krama yang baik. Jadi saya hanya menyampaikan itu Pak Bimo. Semoga teman-teman yang melihat saya seperti itu, bukan saya bilang saya orang baik, tapi supaya diteruskan. Terima kasih Pak. Ya tadi itu saja yang kalau ibu lebih suka orang yang attitude-nya baik daripada saya suka dua-duanya. Saya menunjukkan pemimpin seperti Hukum, seperti Jenderal Sudirman, seperti Pak Haji Bapak dan lain-lain. Sehingga mudah-mudahan di desa harapan melakukan resonansi positif seperti itu. Karena dimanapun moral itu lebih tinggi daripada itu. Moral itu lebih tinggi daripada itu. Buat apa kita jadi menteri? Sebenarnya untuk daerah-daerah luar negeri. Kemudian suatu saat pakai baju ya hancur. Jadi saya pesan sekali lagi Bapak Ibu, moral itu lebih tinggi daripada itu. Jangan sekali-kali membawa rezeki yang bukan hak kita. Ya, bawalah rezeki yang Bapak Ibu memang benar-benar hak. Jangan mengambil hak anak-anak atau hak rakyat. Cepat atau lambat Tuhan nanti akan mendatangkan takdir. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bimo Sujono MM atas pengarahannya, atas motivasi dan semangatnya. Semoga SMP Negeri 268 Jakarta bisa meningkatkan profesionalisme dan menjadi Bapak Ibu guru yang berkarya. Baik, sebelum kita coffee break, mohon izin Pak Bimo untuk foto bersama dengan Bapak Ibu guru. Foto bersama terlebih dahulu. Oke, silakan Bapak Ibu. Terima kasih.